Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala amin tadakuri jironim bidi salamin majasta dam'an jaramimul muqallatin bidamin amhabati ruhu min tilqa'i kadimatin wa aumadul barqu bidzul ma'i min idomi. Muga-muga iso rong bet iki, muga-muga ae. Nek gangguan lho. Barangnya lho, Mbah, Baji to. Ayo kene lho. Wis nyantai ae engko dijami ya, jamnya kok 40 menit. Nek teko 45 menit, nek gak teko ya wis sepiro-sepiro ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jane karepe nawu sorpe bareng di apa jenenge di jelasnya apa enggak usah ya mau tuwa ae kok wis anggap ae wis iso ngerti nawu sorop lah. Nek Mbah Cito kan nawu karo nyorong itu ya. Nawu karo nyorok itu ya. Nawu kali karo nyorok apa jenenge viar lho. Amin tadzakuri alifnya itu atau yang disebut sebagai hamzah istifham. Nah, projowane amrih ngerti. Jadi pertanyaan. Jadi hal alif itu bisa jadi pertanyaan apakah gitu ya, apakah. Amin tadzakuri jironin. Apa toh krana eling sira nanggon tonggo. Iki memang bahasa nadzoman, tapi nadzoman sing dudu ilmu fikih utawa ilmu nahwu utawa ilmu shorof atau ilmu yang lain. Tapi ini nadzoman terkait dengan ilmu rasa. Ilmu rasa. Ilmunya Mbah Marijan itu loh. Rasa ngono ya. Dudu rasa ngono kuwi, tapi rasa ati. Karena itu bahasanya nek cara wong dawa kuwi mendayu-dayu bahasane. Lah ini dua bait ini jadi satu bait itu biasanya terdiri dari dua dua baris, itu satu bait. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya apa? Pantun ya. Pantun apa puisi? Pantun puisi. Syair ya, syair kalau dalam bahasa Indonesia ada yang nama syair. Ada ya syair. Ada ya. Ada atau syair itu. Nek wong aku enggak ngerti syair, ngerti sangir itu ya. Enggak ngerti ain, sangir, syair. Kan enek penyair berdarah itu loh. Apa? Arya sapa, Mbah? Arya Kamandanu. Enggak no. Arya Dwi Pangga itu. Jadi Arya Dwi Pangga kan penyair berdarah. Jadi penyair seperti ini memang di dunia kita itu ada, di dunia Arab juga ada. Makanya syair-syair dalam bahasa Arab itu memang indah kalau kita dengarkan. Makanya syair dalam bahasa Arab berbeda dengan syair bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kita namanya sing burine a terus podoane jenenge apa? Saja ya, saja. Ya, saja. Mungkin saja begitu itu. Membaca saja kan ada itu. Lah niku Arab namanya nazam atau qasidah. Ada qasidah. Bukan khosiin itu ya. Ada khosiin itu khosiin atau khosiin itu ya.
Nek khosyi'in itu khusuin, orang-orang khusyuk, pelaku-pelaku yang esok itu loh. Tapi kalau khosyi'in itu wong sing elek itu loh. Jadi wong khusyuk karo wong elek beda itu loh. Cara pelafalan, makanya kalau kita ingin tahu bahasa orang itu harus tahu lahjah atau dialek orang itu. Misalkan di Sunda itu kan nggak ada din ya, huruf D itu kan nggak ada. Di din itu kan nggak ada kan didin. Wudhu kan susah, yang ada apa? Wudhu. Ya orang Sunda nggak susah ngomong D itu nggak susah. Wedi karo wedi ada bedanya nggak? Jadi saya beli wedi, saya beli pasir dan saya beli takut nggak ada bedanya. Wedi karo wedi gitu ya. Jadi lahjah orang Arab begitu itu. Jadi sin dengan sin itu berbeda. Nah sekarang kita diuntungkan huruf Arab itu sudah ada tandanya. Kalau dulu kan belum ada tandanya kan, antara sin karo sin nggak ada bedanya. Antara fa karo qaf nggak ada bedanya. Karena sama bentuknya. Nah kalau sekarang sudah ada begitu kan lebih enak. Tinggal kita fasihkan bacaan kita, Arab kita. Nah, makanya ini sebetulnya cerita tentang seorang alim, seorang ulama susah. Ya, susah dengan kehidupannya. Kalau sekarang namanya galau. Ya galau. Jadi sedang galau orang ini. Galau dalam hal apa? Galau dalam hal kalau orang muda itu galau dalam hal cinta. Ditolak cintanya kan galau. Diputus cintanya juga galau. Kamu jong ngrungokne sapa ki? Gong Bagong itu ya. Jenengmu api-api cuk Bagong iki lho. Jenengmu sapa Fajar ya? Ojo gelem celok Bagong bapakmu kurang ajar iku kowe. Terus nek mau nyeluk bapakmu apa? Pak apa? Nah, enggak, sampean nyeluk bapakmu apa? Bapak tok. Pak sapa ngono? Pak Jito. Nek sampean panggah celuk Bagong, engko bapakmu celuk Sengkuni ae. Ya bapakmu celuk Pak Sengkuni gitu ya. Engko celukane Pak Seng ngono ya. Ya Gong ya. Aja gelem celuk Bagong kok. Jenenge api-api Fajar kok celuk Bagong iku lho. Ya Bagong Fajar Ulul Azmi to. Iya, ya iya. Jenenge wapi Ulul Azmi kuwi jenenge nabi-nabi kok celuk Bagong iku lho. Sing kurang ajar ya bapake iku lho. Mane bapake engko celuk Sengkuni ae. Nah, jadi bacaan orang Arab itu memang berbeda dengan bacaan kita. Ya memang kalau kita membaca sesuatu, ya hurufnya gak nangis itu ya. Nah, misalkan sama juga, misalkan orang Mesir ngomong jim itu gak iso. Jadi ha, kho, jim gak bisa. Ha, kho, gim. Misalkan afakof, kof itu nggak iso. Sagaf, kof nggak iso. Jim nggak iso. Jadi misalkan bahasa Arab universitas apa? Al-Jami'ah. Orang Mesir itu Al-Gami'ah. Iya, jadi Gamal nggak iso. Jamal itu nggak bisa. Bisone gamal. Nanti dalam bahasa Inggris gamel itu ya. Nah itulah lidah orang Mesir nggak bisa ngomong J. Sama juga orang Tulungagung kemarin tidak bisa bilang ain. Bisa bilangnya ngain. Profesor Ngainun Naim. Ya. Yang namanya nganga itu loh. Itu ngali, ini ngali.
Ngali di Muhammad Ngali gitu ya. Nah, itu memang susah ngomong ain itu susah. Seperti tadi orang Sunda bilang D, karena kosakata Sunda itu nggak ada namanya D. Sama juga kosakata orang Aceh atau orang Bali nggak ada namanya T. Semua T semua. Jadi kalau ada orang misalkan baca Amin Tadakuri Giron, ya Giron, nah, Giron itu nggak anu apa namanya, nggak salah karena memang lidahnya nggak bisa seperti itu, nggak bisa fasih sebagaimana orang Arab. Nah, orang Indonesia itu orang paling fasih. Coba biwi salamin. Itu kalau orang Betawi itu kan nggak bisa biwi. Apa? Bizi salamin. Alazina. Jadi alazina. Nanti fasih menjadi alat zina. Iya, memang begitu itu. Jadi sama juga orang Tulungagung bilang apa namanya, sesuai dengan tulisannya kan susah. Neng bedalem. Mesti neng di Mbah. Nah, ada M tambahan M. Neng bedalem. Gak iso bedalem. Terus apa neh? Neng Bendil Jati kan gak iso. Neng di Bendil Jati. Maksudnya bendol, jadi bendol. Ya memang itu lesannya begitu itu ya, nggak bisa disalahkan. Ya neng kediri anak, nanti neng kediri, gak iso neng kediri gak iso, neng di bandar. Padahal kan perusahaannya apa, bandar itu ya. Nah karena itu lesan-lesan begitu itu di mana-mana ada semua. Wes, itu terkait dengan bacaan. Tadi amin tadakuri jironim bidi salamin. Nah, dalam sama juga misalkan dalam kosakata di Al-Qur'an itu juga sama, banyak yang dibaca berbeda. Nanti kalau belajar bacaan-bacaan Al-Qur'an itu nanti ada beberapa bacaan yang berbeda dengan kita. Jangankan bacaannya, sholatnya nanti akan berbeda-beda. Kalau sampai sudah umroh atau haji itu ya, nanti akan mengalami itu. Ono sewong sholat itu nyekel HP disalehne, terus HP ini muni yang ngurungone wong telepon, yo enak sing ngono kuwi. Batal poga, yo urusane kono nek batal pogae itu lho. Menurut mazhab Syafi'i itu kan batal, tapi ada mazhab yang nggak batal. Adanya seperti itu. Ya ono nes yang terus melaku, yo gak batal. Kemudian waktu apa namanya jamaah yang paling ramai kan jamaah maghrib atau jumatan. Kuwi jamaah sing arep sundul, mau mlaku wong salat sujud, iku dilompati. Sopan gak urusan. Jadi ukuran sopan santun itu tidak bisa diukur secara universal atau tidak bisa diukur secara umum. Lah ini galau seperti ini, galau kenapa? Karena baru saja dia merasa Imam Bushairi ini nggak merasa nyambung dengan Tuhannya. Kok nggak bisa komunikasi dengan Tuhan itu ya? Maka dia mengumpamakan itu ya. Amin tadzakuri jiron. Ya, apakah karena mengingat apa namanya para tetangga, ini diumpamakan begitu itu. Jadi koyo-koyo awake dhewe kuwi nang kene, tapi krungu awake dhewe biasane kuwi nang ngendi kuwi nang Tanjung Sari, tiba-tiba yang Tunggul Sari, maka kita itu sepertinya itu ingin kembali ke masa di Tanjung Sari. Kok enak neng kono?
Dulu ketika misalkan seseorang itu habis dari Mekah, sangat indah itu ya. Di Madinah ibadah sangat enaknya, di Mekah juga seperti itu. Terus lama dia tidak pernah ke sana, maka kita itu semacam rindu, ingat ketika pada masa-masa musim haji. Memang pada saat hajinya itu sengsara. Pada saat umroh itu panas, sengsara. Tapi begitu kita pulang, kemudian kita rindu, maka akan muncul kerinduan-kerinduan kita pada sesuatu yang dulu kita mengenakan. Sama juga ketika rindu kita kepada Allah gitu ya. Maka sepertinya kita itu ingin kembali ke tetangga kita yang ada di sana. Wahai pacarku yang ada di sana, ingat, apakah kau nggak ingat ketika kita berduaan di bawah pohon cipluan itu loh. Menurut Mbak. Jadi saya dilingi apa ngisore pohon cipluan itu loh. Ya, oh Mbak Ciplu, oh De Ciplu itu loh. Jadi dulu kan ada berita ngono itu, Ciplu nama samaran itu ya. Di samping ngomong mawar gitu ya. Nah, jadi kita rindu pada sesuatu yang kita lama tidak berjumpa. Lama kita tidak ketemu. Sama juga ketika seorang Imam Busyari gundah gulana hatinya karena lama tidak ketemu dengan Sang Pencipta. Maka dia mengumpamakan lama ketidakketemuannya dengan Allah itu adalah sama dengan kita ingat pada suasana tetangga kita yang sudah lama kita tidak ketemu. Dan ini dirasakan oleh hampir semua orang, termasuk Rasulullah secara fisik ya. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa aku adalah rindu kepada setelah Rasulullah hijrah. Rasulullah itu hijrah itu terpaksa atau karena apa? Terpaksa hijrah atau karena perintah? Karena perintah kan? Karena perintah. Seandainya Rasulullah itu ngotot tetap tidak hijrah di Mekah, Rasulullah juga nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa. Tapi boleh jadi nasibnya seperti Nabi Isa atau Nabi yang lain yang dikejar-kejar oleh kaumnya, atau Nabi Musa dikejar-kejar oleh kelompok apa? Fir'aun. Jadi dikejar-kejar pada waktu itu. Maka terpaksa aku harus hijrah, terpaksa aku harus misalkan pergi ke luar tuh jenenge apa? Neng luar Jawa jenenge apa Kayoga? Transmigrasi. Kok migrasi toh? Sampean dulu yang transmigrasi sampai apa bapak sampean? Bapak sampean toh. Bapak sampean masih wong di Semarang. Rindu tak dengan Semarang? Nah, jadi tapi pernah nggak sampean menguamkan rindunya bapak sampean dengan ucapan apa? Oh Semarang gitu ya. Puisi kan loh. Karena bapak sampean bukan butuh wong sufi gitu ya. Paling wong tani asine iki. Nah iya. Wong soro tenanan iku ya. Jadi soro sak uripe itu loh. Soro sak matine. Jadi nggak ada kerinduan. Kenapa? Meskipun sengsara kita di tempat kita dulu, misalkan Naibin, misalkan di Cirebon sampai kan sengsara kan? Teman Cirebon pun Indramayu bin. Indramayu kan susah sekali. Panas, banyak rodo-rodo cilik gitu ya. Istilahnya apa neng kono kuwi? Kimcil ya, kimcil. Apa? Aneh, rodo cilik-cilik nih baju neng Indramayu itu. Tapi meskipun begitu sengsaranya, kita kan tetap rindu pada tanah airnya. Seperti Rasulullah rindu kepada Mekah. Karena itu kemudian cinta tanah air, mengapa kiai-kiai Nusantara itu bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman, hubul waton minal iman, yang kita nyanyikan
setiap saat itu ya, hubul waton minal iman. Karena itu orang jadi NO semuanya. Ada bupati, tapi di luar Jawa ini, nggak ngerti agama, nggak ngerti apa, krono rame-rame NO, dia ingin jadi NO. Kemudian dia ikut lagunya Yalwaton, Yalwaton, Yalwaton. Krungune dia nggak Yalwaton, 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 Yalwaton. Ubul wadon minal iman. Jadi cinta pada perempuan bagian dari iman. Jadi bukan hubul wadon, bukan yalwaton, tapi yalal wadon itu ya. Karena ingin dianggap NO, dia lagu buanter pisan. Ya krono nenggo speaker kan, dia kan jadi pemimpin upacara kan ketoro banget. Jadi yalal wadon minal iman, hubul wadon minal iman, cinta kepada perempuan bagian dari iman. Ya rungun-rungun ngono kuwi salah ucap. Kok sampai hubul wadon bener. Karena ketika Rasulullah itu pada waktu Fathul Makkah, pada Fathul Makkah, dan orang-orang kaum kelompok muhajirin datang ke Mekah, maka mereka itu seperti orang dengan kemenangan besar. Kemenangan besar. Kenapa? Karena mereka melihat kembali tanah airnya. Rumah sadar ya? Ya ki rada telat mau mulai ini. Tapi gurung dudungnya ya. Jadi cinta pada tanah air itu bagian dari keimanan seseorang. Karena itulah sebuah saya juga sama, meskipun rumah asal saya itu kena rob itu ya. Airnya asin. Nek adus kebliketen. Sudah pernah lihat belum man? Kan belum, saya ajak man ya? Belum, nanti suatu saat saya ajak man. Tapi siap-siap adus air asin itu ya. Tapi saya tetap rindu kepada tanah air saya yang di situ saya dilahirkan. Sama sebetulnya. Kena ya? Yes, monese. Waduh, iki sak bedurung mari ya. Kakek tombang bang ini mbak. Sengi gede-gede iki.
Nah, ini rindu apa sebetulnya? Yaitu bahwa manusia itu dulu itu kan makhluk surga, makhluk bukan makhluk bumi gitu kan. Jadi bukan makhluk bumi. Manusia itu dulu jiwa-jiwanya hidup bersama dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan para malaikat, dan roh-roh itu dulu di sana semuanya. Jadi bumi itu sebetulnya bukan hunian manusia. Maka sesungguhnya manusia itu adalah makhluk alien. Makhluk alien. Jadi bukan penduduk bumi sesungguhnya manusia. Nah, karena bukan penduduk bumi, karena manusia penduduk surga, dan kita lama meninggalkan surga. Wis pirang tahun Mbah meninggalkan surga sampean Mbah? Mboten kelingan, Bro. Nah, wa kataruhum la yas'urun, gak kroso, nah awake dhewe dhisik ning kono. Jadi kita nggak merasakan bahwa kita itu pernah bertemu. Ya Mbak ya. Jadi jiwa-jiwa kita itu dulu kan pernah bersama. Kita dulu pernah berkumpul. Pernah ngaji bareng. Pernah ngarit bareng gitu ya. Pernah melaku-melaku bareng. Jadi sesungguhnya kita itu dulu ada di surga, kemudian kita diturunkan. Ya, dengan tanda namanya Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini. Ke bumi ini. Dan itu sebuah keharusan karena manusia itu akan menyebarkan kebaikan yang dalam bahasa Al-Quran disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, pengatur. Ya ngatur apa? Ngatur alamnya, ngatur kewane, ngatur makhluk yang lain, termasuk ngatur jin. Jin itu sing ngatur manusia. Sing ngatur manusia, makanya ojo gelem diatur karo dunia jin. Tapi yo ojo njaluk apa jeneng kuwi? Njaluk bantuan gak oleh. Njaluk bantuan yo ojo. Terus dibantu yo ojo. Ngono Mbah. Paham Mbah ya? Makanya nek ana wong kesurupan kuwi iku sesungguhnya kita boleh membantu yang kesurupan, tapi ojo digawe negosiasi, gak oleh. Apa njaluk kembang setaman ngono ya. Ya seseneng Mbah Cito, tamane laris payu kabeh kembange. Didol. Cito 1000. Lah nek setaman berarti piro? Pitung kembang, Mbah. Ya 35.000, ping piro kesurupan piro? Akhirnya apa? Akhirnya Mbah Cito golek jin dilebokne nggon wong-wong ben kesurupan. Ben moro ning nggon dhek mbayar 35.000 sak marinan. Amoh dong Mbah. Jadi bisnis dalam dunia jin itu ya. Nah, karena itu tentu ini manusia diturunkan ke dunia ini, kemudian lama di sini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Hanya kita itu lupa, tapi kita selalu mengingat. Ingat bahwa kita pernah di dunia sana. Karena itu kita rindu kepada saudara-saudara kita yang sudah pergi ke sana lebih dulu. Yaitu jiron. Jiron itu jamak dari jarun. Itu jaran, Mbak. Jarun itu apa? Tetangga. Kalau jiron itu tonggo-tonggo. Ya, tonggo-tonggo. Jadi kita itu rindu kepada yang sudah ke sana, yang sudah kembali, ya, yang sudah kembali ke sana. Kembali ke sana ngapain roh jiwa-jiwa itu? Yaitu ketemu dengan Sang Pencipta. Ya ayat Tuhan nafsu mutmain jannati. Tapi yang ke sana itu adalah jiwa-jiwa yang apa? Yang mutmainah. Jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa-jiwa yang kemerungsung. Kemerungsung apa bahasa Indonesia nih? Apa kemerungsung bahasa Indonesianya apa? Tahu man bahasa Maduranya apa man?
Kembrungsung man. Ada nggak di Madura bahasa kembrungsung? Terus kalau di sana apa kembrungsung itu? Berarti nggak paham kembrungsung itu. Kok selungkup beda? Kembrungsung itu kayak tawon, kemudian dibandem omae, wung gitu. Namanya apa? Apa ekorobut? Aneh jenenge. Ekorobut. Kalau di Sunda apa, Din? Sulit. Tapi ada. Kembrungsung apa ya? Ya susah sekali diterjemahkan ya. Karena kembrungsung itu khas orang sini. Jadi kembrungsung itu misalkan mahasiswa itu ya. Sudah dikasih UKT 0. Ayo. Dikasih KIP. Si panggan njaluk ngono wae. Demo ngono tok lho. Iku jenenge kembrungsung. Apa kembrungsung iku? Ya kembrungsung gitu ya. Wis bahasane kembrungsung digoleki padan katane bahasa Indonesia wis. Wong Sunda aja susah kalau tadi apa? Ekorobut. Cekorobuk apa? Anu Din kongkorokok. Aku apa? Itu loh sing kongkong robot itu loh. Lah dung keriput lah nyanyian itu. Itu loh, kokok siak itu loh, apa jenenge? Borokokok. Ngerti toh borokok toh? Iya toh? Ya Din. Borokok toh? Iya, borokokok. Di Sunda. Ya, borokokok siak. Di filmnya itu loh apa? Nah, filmnya Kabayan itu loh. Ya, borokokok siak itu ya. Iya borokokok siak itu ya. Siap borokokok. Nah, borokokok gitu ya. Itu beda-beda kan, memang setiap daerah berbeda-beda. Wong bunyi jago berbeda-beda kok. Di Tulungagung bahasa jagonya apa kalau bunyinya jagung? Kuk curukuk ya, Pak. Cukurukuk gitu ya. Nenggon Jawa Tengah apa sapa iki? Neng Batang apa? Neng Batang apa? Pami. Beda. Kukuruyuk. Kuku cukurukuk. Neng kene kan cukurukuk. Loh, iku babon. Lah sampean gak iso bedane lanang karo wedok lho. Wah, bahaya iki. Neng kalau Jawa Tengah itu kan kukuruyuk. Kalau Jawa Barat beda lagi, Sunda apa? Kongkorokok. Belum begitu. Di Probolinggo apa man? Ya bunyi jago apa? Apa? Loh, jago. Bunyi jago apa? Kan kalau kucing kan meong gitu ya. Kalau kambing be ya. Kalau jago kukurunu. Ya beda kan, lucu kan. Kukurunu, yain benerin. Kukurunu itu loh. Ya, kukurunu itu ya. Inilah beda-beda biar tahu semua lah nanti. Cikiri-kiki opo gitu. Jadi cukurukuk orang Tulungagung, orang Jawa Tengah itu kukuruyuk, orang Sunda itu kongkorokok, orang Madura itu cukurunuk. Kukurunuk. Nah, kukurunuk gitu ya. Nah, ya begitu itu. Nah, jadi manusia itu di sini kenapa kok kita rindu pada tetangga kita? Itu kan karena kita ingin kembali kepada yang namanya zat yang maha zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia diungkapkan bidi salamin. Digambarkan bidi salamin. Di salamin itu
tempat kedamaian. Di situ nggak ada perang, nggak boleh perang. Di situ nggak boleh ada percecokan. Namanya Biri Salamin, yaitu tempat antara Mekah dengan Madinah. Mekah Madinah yang disebut sebagai Hijaz atau yang disebut sebagai tanah haram itu kenapa disebut tanah haram? Karena haram ada percecokan, haram ada pertumpahan darah, haram ada namanya jadal atau perdebatan. Makanya waktu haji itu kan wala jidala apa? Saya apa? Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan di sana nggak boleh membunuh binatang. Tanah haram, haram membunuh binatang ketika haji. Haram itu menebang pohon. Masih untung di kampus yang tidak diharamkan hanya membunuh, mengambil burung dara. Mengambil mangga itu diperbolehkan. Ayo. Tapi itu yang sudah lalu gitu ya. Yang sekarang saya nggak tahu masih boleh atau tidak. Ya, karena kalau diharamkan nanti banyak mahasiswa yang dosa kalau di kampus. Karena biar gak dosa sekalian itu dihalalkan. Silakan royok-royokan ngono kuwi. Jadi berpacu mengambil mangga itu ya. Atau buah yang lain juga boleh. Yang nggak boleh satu hanya buah yang tidak pernah berbunga. Buah yang tidak pernah berbunga. Biasanya buah itu kan ada bunganya dulu kan. Ini ada buah yang tidak pernah berbunga. Silakan mengko nek rabi ngerti ada buah yang tidak berbunga. Buah pepaya. Oh, cuma jelas itu Mbak. Ya, oh. Jadi buah yang tidak pernah berbunga ada itu ya. Itu buah itu gitu ya. Nek Joko kan wis masih jenenge Joko wis rabi. Masih rabi tetap jenenge Joko. Lah itu sudah mendapatkan buah yang tidak pernah berbunga. Jadi disalamin itu antara Mekah dan Madinah. Diumpamakan orang rindu kedamaiannya itu seperti antara Mekah dengan Madinah. Tidak ada peperangan, tidak ada orang cekcok. Semua orang damai. Di surga juga seperti itu. Di surga seperti itu. Makanya sampean sekilingan lakon Semar Bangun Kayangan. Dan Mbak Cito paham Semar Bangun Kayangan. Sesungguhnya Semar itu membangun di dunia ini bagaimana membangun suasana seperti di Kayangan. Di Kayangan itu gak ada orang iri, gak ada orang itu benci, gak ada orang itu berbuat yang aneh-aneh. Semua berjalan sangat damai, sangat tenang. Semua orang itu adil. Semua orang itu ya semuanya makmur semuanya. Makanya orang rindu dengan Kayangan seperti itu, makanya ada lakon Semar Bangun Kayangan. Nek Mbak Cito bangun taman kan itu kan. Lah bayangan Mbak Cito taman itu taman surga itu loh. Biar mahasiswa-mahasiswa di situ biar bisa duduk dengan tenang. Di surga orang bebas kan, di surga itu nggak ada lagi hukum kan, seperti saya jelaskan yang minggu lalu. Karena itu orang rindu akan seperti itu, orang rindu kebebasan. Di dunia orang nggak ada kebebasan, meskipun orang kita harus liberal, bebas, tetap ada batasan, yaitu ada yang disebut sebagai sopan santun, ada yang disebut sebagai adab. Di surga nanti nggak ada. Sampai guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen, nanti di surga nggak ada. Kalau misalkan sampai masuk surga yang paling tinggi, surga apa? Firdaus. Itu kan satu orang di sini yang dapat, hanya Pak Akhol. Hanya Pak Akhol Firdaus.
Misalkan yang lain dapat surga naim, misalkan mahasiswanya dapat surga firdaus karena dia waliullah. Ya, sapa nyono sing jenenge sapa iki? Awak sapa jeneng lali mau? Sapa? Fahmi misalkan. Mas yo ngene iki tibae waliullah. Tibae ngono. Kan gak ada yang ngerti. Dia masuk ke surga firdaus, sementara dosene itu mehem mlebu neraka. Jadi surga ini kan surga paling isor, surga apa? Naim. Surga apa? Jannatun Naim ya. Surga yang paling bawah. Gak iso kemudian dosane iku apamu maisa aku gak iso aku nang dhuwur dhewe. Gak iso. Karena di surga itu semua adalah keadilan. Faman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan amal kebaikan, maka dia akan menyaksikan kebaikan itu, akan melihat kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal dengan amal yang jelek, maka dia akan melihat kejelekan itu. Belum tentu kiai-kiai sing gede-gede ngono ki mesti mlebu swarga, belum tentu. Belum tentu masuk surga. Kadang-kadang kiai sing gede-gede kuwi apa meneh kiai sing jadi tim sukses itu ya. Iku akan mlebu swarga gitu ya. Mane cacah sing pengin dadi wali ki aja dadi tim sukses terus terang. Angel dadi waline nek dadi tim sukses. Makanya ora usah dadi tim sukses. Mergane tim sukses itu dekat-dekat dengan neraka. Kuntul domone dandang, dandang domongne kuntul. Istilah wong Jawa lak ngono ki to. Kuntul domone dandang, dandang domone kuntul. Tahu kuntul ya? Ini Didin susah ngomongnya kuntul. Karena antara samar kuntul itu ya. Itu agak berbahaya itu. Jadi dandang domone kuntul, kuntul domone dandang. Ireng domone abang, abang domone ireng. Dukung ngomongnya enggak dukung, tipe tidak dukung domongnya dukung gitu loh. Tujuannya apa? Ya itu untuk duniawi. Makanya ojo jadi tim sukses. Nah iso jadi tim yang disukses nih. Ngono loh. Jadi yo ngono kuwi akhirnya yang apa jenenge kuwi apa jenenge kuwi ngelek dipangan ketek. Caleg duwite entek ngono lho. Sing calege sing duwite entek ngono lho. Jadi karena itu dalam konteks seperti ini maka kemudian sesuatu yang baik itu akan kelihatan baik. Kalau di sini gak kelihatan, gayane tok kaya profesor ngono kuwi. Engko ning akhir kelihatan sendiri. Ojo-ojo sing profesor nang kene kuwi justru sing engko ning surga sing profesor kuwi saya dagep profesor jebule Joko. Masuk cuman S1. Masuk gurung P3K gitu ya. Nek Mbak Cito guys P3K wong gak sarjana kok. Jadi kadang-kadang begitu itu kadang-kadang. Makanya jangan pernah menyesal saudara di hadapan Allah itu jangan pernah menyesal saya begini-begini. Justru yang tidak pernah ngomong itu yang menyesal. Makanya ada juga kiai itu kadang-kadang kan bolak-balik ngomong kualat-kualat. Justru kalau menurut saya kiai saya ngomong kualat itu gak malati. Apamu meneh gak seneng karo aku kualat. Justru kiai sing ngono gak malati. Enak sing ngono kuwi. Apa meneh kiai, ora Habib yang ngono kuwi. Apamu gak seneng karo Habib kualat wis to. Habib sing ngomong ngono gak malati. Wis iki durungane wong akeh ben gak apa-apa. Mbah Habib, mbah kiai nek senengane nyumpah-nyumpahi wong, malati-malati wong, ugalah, enggak malati. Justru nek ana kiai kok meneng ngono kuwi ora ndayani. Klambine elek, sarunge wis apa ngepir itu ya. Karena sebulan gak tahu dikumbah.
kopiah abang kaya Mbak Jito wis. Tukang ngelas itu ya. Tukang patri itu ya. Iso malati. Tapi lek kiai seneng malati, iso cuma malati tok. Ya, karena itu inilah rahasia-rahasia Allah itu di situ itu. Makanya awake dhewe enggak oleh kemudian berburuk sangka kepada orang-orang yang sekiranya itu dianggap orang rendahan. Misal bahkan sampai ada orang gila pun kita nggak boleh berburuk sangka. Ono wong mendem kita nggak boleh berburuk sangka. Kenapa? Justru kadang-kadang mendem itu untuk menguji hati kita, apakah hati kita itu jelek kepada orang itu atau tidak. Enek mau ngelek, kadang-kadang kita itu elek itu karena kadang-kadang persepsi kita. Tapi di hadapan Allah itu semua manusia itu sama. Dan takwa itu tidak kelihatan. Takwa nggak kelihatan. Karena itu kenapa dalam ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang manfaat berpuasa itu apa? La'alakum tatakun, supaya engkau bertakwa. Kenapa contohnya kok puasa? Karena puasa itu ibadah yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Yang bisa tahu puasa atau tidak puasa adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia itu nanti di hadapan Allah semua sama, yang membedakan takwa, dan itu nggak ada yang tahu. Maka nggak boleh kita kemudian mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita nggak boleh menzolim-zolimkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Bahkan kita memurtadkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Yang tidak paham dengan kita musyrik, nggak boleh. Karena itu mangkafara musliman, kata Sulam Taufik itu bukan nama orang. Kitab Sulam Taufik, mangkafara musliman fakot kafaro. Sopo sing ngafirne wong Islam itu sesungguhnya dia itu sudah kafir. Sesungguhnya dia kafir. Makanya konsep mengkafirkan orang itu nggak boleh. Bahkan ada kisah, ada salah seorang orang baru mu'alaf masuk Islam, sudah syahadat, tapi dicurigai dia menjadi munafik, kemudian dipenggal oleh salah satu sahabat karena dianggap munafik. Langsung diingatkan oleh Nabi, apakah kamu tahu dalam hatinya, karena dia sudah syahadat, di dalam hatinya ada kata-kata la ilaha illallah. Maka man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Disitulah letak kemudian seorang Imam Al-Bushairi rindu ke dirinya, rindu hatinya, rindu jiwanya kepada suasana seperti di surga. Bukan rindu karena ada bidadarinya, bukan itu. Bukan rindu karena bidadari. Orang sudah nggak butuh di surga itu kan nggak butuh bidadari, ngapain? Jadi istilahnya itu apa namanya, di surga nanti ada bidadari, itu kan sesungguhnya untuk menarik hati orang-orang awam yang agamanya masih belum kuat, supaya mereka mau melakukan ibadah. Di ujung-ujung ben enak bidadari atau uang-uang sing ora payu rabi itu loh, tenang. Mengko ning swarga ngono enak bidadari. Cantik-cantik, neng kene kan elek-elek. Nek kelas-kelase bangsane Hamid ngono kon boleh bojo ayu angel met. Angel met. Karena itu gak usah khawatir met. Di dunia tidak laku, tapi nanti di akhirat ada 70 bidadari yang menyambut sampean itu ya. Mau met? Mau nggak? Mau. Ya kalau mau sekarang nggak apa-apa met. Ya Allah. Amin tadzakuri jironim biri salamin. Ini baru setengah plate ini. Wis jam berapa menit? Cek. 1 jam ya. Wes. Iki yang kedua iki luwih ngeres masalahnya.
Jadi bed yang kedua ini, bukan bed yang kedua, separuh yang kedua ini ngeres. Jadi yang pertama itu karena rindu galau hatinya, ingin ketenangan jiwanya, ingin bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, jiwanya itu. Maka dia mengumpamakan, oh kau yang ada di sana, aku yang ada di sini. Kau sedang apa? Aku rindu kepada engkau yang sedang di sana. Kayak zaman dulu itu, di sini kan belum mono zaman WA, belum mono SMS toh. Zaman dulu kan begitu itu, kita kalau rindu kepada pacarnya ngenes, wes. Zaman dulu saat di Lirboyo, wesel. Zaman dulu kan wesel, burung teko-teko, ngenes, sono ya. Kangen karo adik kelasnya zaman dhisik itu. Kau yang di sana, aku yang di sini. Oh, sayang. Kita hidup dalam satu ruang yang sama, angkasa yang sama, dalam satu rembulan yang sama, bintang-bintang yang sama. Aku di sini sedang menyawang rembulan, dan kau di sana sedang apa sayang itu ya. Wah, swek. Ya saya kan wis gak ngono, saya kan WA kesuwen ngono iki. I love you. Apa? Muah ngono ya. Terus sambil selfie, pentingnya cekrek. Wes kayak gambar I love you ngono lho, wes selesai. Lagi ini rindunya orang sufi begitu itu juga. Jadi bayangannya rindu kita kepada Tuhan itu sama dengan rindu kita kepada kekasih kita, sama dengan di dunia ini. Karenanya kalau kita sudah rindu kepada Allah sama dengan rindu kita kepada kekasih, maka sesungguhnya hati kita sesungguhnya sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeroso. Sama juga ada orang ngeroso kepada yang dikasihi. Ibu merasa kalau anaknya sakit di tempat yang jauh, maka kemudian dia mudoroso. Ya ini bahasa mudoroso. Mudoroso apa, Mit? Enggak tahu, Mit. Mudoroso, Mit. Bahasa Indonesianya apa? Mudoroso. Apa, Din? Sundanya, Din? Enggak tahu. Bukan sambut. Sambut itu kena setan, itu kena demit. Mengudoroso itu mengurai perasaan. Jadi ngudoroso, mengurai perasaan kita. Jadi mengudoro, mengurai perasaan kita. Ya Allah, semoga anak saya yang jauh di sana segera pulang. Suwe gak mulai-mulai neng dukun apa puter giling gitu loh. Mbak Citon dia senengnya puter giling. Jadi capo-capo apa mbak puter giling dungane mbak? Mbok gilan kan mbak? Ya akhirnya rindu kepada Allah itu diumpamakan kedamaian yang sama dengan kita pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah. Rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Allah itu diungkapkan dengan rindu kepada Rasulullah. Makanya itu tetap banyak sholawatan. Kita banyak berzikir kepada Allah, banyak sholawatan. Ini yang paling penting kan itu kan. Sama juga kita menyebut nama kekasih kita. Dari kita tidur menyebut, kita bangun menyebut, adus menyebut. Kadang-kadang ketok-ketokan itu ya. Koyo-koyo adus bareng. Koyo-koyo turu bareng. Mangan koyo-koyo mangan bareng gitu ya. Kan ngono kuwi. Dia mblegedes paling nek wis ketemu ya wis kayak iso ngomong gitu loh. Tapi saat durunge saya nanti akan ngomong begini. Sama juga nanti kita rindu kepada Allah, ingin ketemu Allah. Nek ketemu Allah, ya ndroto gak iso nyapa-nyapa. Padha kalau sampean pengin rindu ketemu jin ngono. Temoni jin yang ndeprok nguyo kepoyo gitu loh. Sampean juga sama, ketemu kekasih, ya ngoplok gak iso ngomong gitu loh. Gak iso ngomong. Nah, itulah sama dengan seperti itu, diumumkan seperti di dunia ini kita rindu kepada Allah, maka kita rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kita rindu Mekah dan Madinah. Insya Allah kalau sampai semuanya pernah pergi ke Mekah dan pergi kepada Madinah, dunia sana asik sekali, lupa segalanya. Haji kan 40 dino, gak kerasa 40 dino. Saya ngomah iku ngenteni, suwe men saya nengok lho kok wis mulai. Tapi kemudian ada kerinduan seperti itu.
Maka sama juga ketika kita diturunkan ke dunia, ketok suwe. Padahal urip iku mung mampir ngombe. Saglegekan terus balik neh rono. Gak krasa umure sampean. Saiki umur sampean piro saiki? Cik nom-noman. Saya gak merasa kalau saya sekarang umur 56. Anakku uki umur piro kuwi 26. Gak krasa nek wis duwe anak gede sak uki ngono kuwi. Sepertinya baru kemarin uki lahir itu loh. Wong saya masih ingat lahirnya uki itu loh. Ya, tapi nggak terasa, begitulah orang hidup itu. Ya, berarti tondo-tondo pun yang kerasa cepet itu. Orang urip kok cepet, kerasa cepet, itu tondo-tondo wong seneng. Tapi nek wong susah, suwe. Kok suwe men to yo. Kok teko-teko ngono kuwi. Mbak Jito, kapan tanggal 6? Kapan tanggal si upah gak tanggal 20 hehehe. Nah, tapi nek seneng kok cepet men duwite wakeh seneng. Lho, ngono-ngono tanggal tuwek lho. Wis entek duwite, bareng ngenteni tanggal 6 kok suwe men. Jadi karena itu sesungguhnya waktu itu bergantung pada persepsi segalanya seperti itu. Baik, separuh dulu aja ya. Kono separuh yang kedua ini ngenes. Ini ngenes. Majas tadam anjaro min muklatin bidamin. Jadi engkau mencampurkan antara darah dan air mata. Kan ngenes banget tuh ini bait yang ngenes itu loh. Ini cinta tapi diungkapkan dengan cara ngenes. Kan biasa ngono kuwi. Jadi kalau biar dicintai perempuan kan ngenes dulu. Dikasihanilah saya, melas sampai oh aku ngamen itu ya. Duitku cuma 2.000 ngono iku. Kan dimasakne bojone. Jadi Mbah Jito iku oleh bojo gak krana cinta bojone. Mboke mulu. Gelem karo bapakmu mergane melas karo bapakmu. Mergane bapakmu wong ngenes gong. Ngamen dhisik bapakmu kuwi ngenes. Domongi. Mangane bojone Mbah Jito iku gak krono seneng tapi krono melas krono wong ngenes. Jadi kadang-kadang cinta itu diawet dengan macak ngenes dulu. Nah, iki sing kedua iki iku macak ngenes ta. Macak ngenes mbok minggu ngarep. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam ya? Kok gak kerasa sajam? Berarti seneng lho. Tapi sing ngrungokne ya mbuh. Diambil gambare, diambil videone. Piro Din nonton terbanyak Din? Koyoknya Din 1.200 Din.